Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali, Mas dan Mbak sekalian, di pertemuan keempat pada hari ini. Jadi pertemuan keempat hari ini saya hanya akan menjelaskan bagaimana hasil dari tugas yang kemarin minggu lalu. Nanti untuk tugas minggu ini dapat kalian lihat di psikologi, ya sudah dijelaskan oleh Pak Roland. Oke, langsung saja saya akan coba mereview saja hasil tugas yang sudah kalian buat sebagai sampel. Tugas minggu lalu adalah berkaitan dengan profil sosial ekonomi dan keamanan. Ini contoh Sukoharjo, template-nya sudah ada di sini. Semuanya tentang sosial ekonomi dan keamanan. Nah, sosial politik dan keamanan. Nah, terus kita akan coba lihat ini untuk tugas yang pertama. Jadi diawali dengan permasalahan singkat saja, tapi di sini mungkin ada beberapa typo ya. Nah, seperti ini lainnya nanti bisa diperbaiki untuk typo-typonya. Kemudian kita lanjut ke bawah, coba kita cek. Nah, di sini ada penjelasannya data. Nah, mungkin yang perlu dijelaskan sini adalah website Open Data Jabar ini apa URL-nya. Ya, misalnya www.opendatajabar.co.id atau apa. Jadi untuk sumbernya, nah ini yang perlu Mas dan Mbak mulai pelajari dari sekarang karena udah semester 5. Untuk penulisan sumber itu, kalau dari jurnal tuliskan nama penulisnya, dan tahun. Tapi kalau dari website, tuliskan websitenya dan tahunnya tahun berapa. Nah tapi ini nggak ada masalah untuk tahunnya, karena ini untuk masih belajar, tetapi untuk lebih baik untuk misalkan untuk skripsi, maka data-data yang dituliskan di sini adalah data-data yang tahun-tahun terbaru. Kemudian jangan sampai lupa di sini titik komanya. Ini membaca jadi susah. Oh, ini ternyata 1.349.200. Nah, berarti kalau sudah ada koma jadi jelas. Ini 79.143. Oke, 55.780. Nah, ini perlu diberikan tanda baca titik atau koma untuk memperjelas ini datanya seperti apa. Oke, kemudian kita teruskan. Nah, untuk pembuatan grafik, nah ini mungkin Mas dan Pak juga ini terkait dengan teknik ya, teknik dalam menuliskan. Jadi bagaimana caranya tabel ini, grafik ini dapat terbaca dengan baik. Ya, bisa jadi kalau misalnya seperti ini bisa kalian perbesar untuk agar terlihat tulisannya. Oke, atau jika misalnya ternyata seperti ini sulit dibaca, maka bisa kalian pisah. Oke, untuk nikah grafiknya sendiri, untuk cerai mati sendiri, cerai hidup sendiri. Sehingga angka keterangan yang ingin kalian tuliskan di sini itu, ya, ini akan terbaca. Yang ini. Kemudian kalau di bawah ini sudah ada judul, maka di grafiknya tidak perlu ada judul lagi. Ya, ini mungkin terbiasa ketika kita masih SMA ya. Jadi kalau dari Excel itu kan kalau udah jadi grafik langsung otomatis ada judul, ada legendanya. Nah, tetapi ketika masuk ke dalam tulisan, ketika kita sudah tulis judul di bawah, maka tidak perlu menuliskan lagi judul di atas ini. Ini judulnya di delete. Ini, kemudian ini narasinya oke, hanya mendeskripsikan. Nah, ini tapi tuliskan ditulis angka tinggi pencarian pun tinggi. Tingginya berapa? Penurunannya tinggi, turunnya berapa? Nah, ini yang disebut dengan mendeskripsikan. Jadi jangan hanya menuliskan, contoh ini dari 79 turun ke 70.000 berarti turun sekitar 9.000. Dari 55 turun ke 46 berarti turun 9.000. Yang menikah juga ternyata turun dari 134 turun menjadi hanya 116. Berapa penurunannya? Nah, jadi tidak hanya menuliskan turun tinggi, tapi turun atau naik ya maksud saya, tetapi juga dituliskan angkanya, berapa naiknya, berapa turunnya, atau berapa persen naik, berapa persen turun. Oke, itu. Ini KDRT. Nah, ini juga nih, ini juga bicara biar penulisan itu rapih ya. Ini kan tabel, judul tabelnya ada tabelnya. Berarti lebih baik tabelnya diturunkan. Oke, nah, turunkan. Judul tabelnya diturunkan karena tabelnya ada di bawah. Sehingga lebih jelas. Sama ini tadi websitenya, apa URL websitenya dan tahun berapa Kak
data ini muncul di website itu. Sampai misalnya dari bps.go.id misalkan, tapi kalau misalnya datanya sudah berupa PDF, sudah berupa misalkan ini Kabupaten Sukabumi dalam angka, maka yang ditulis bukan bukan sukabumi.bps.go.id, tapi yang dituliskan adalah Sukabumi dalam angka tahun berapa, atau BPS tahun 2020 misalkan, seperti itu. Oke. Nah ini kemudian ini grafiknya oke, sama kayak tadi, tidak perlu dituliskan judul di atas grafiknya. Cukup langsung judul yang di bawah ini. Oke. Nah, ini tulisannya. Oke. Nah, ini sama. Nah, ini contohnya ini Sukabumi dalam angka. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini menuliskannya adalah seperti ini sumbernya. Kalau dari website ya tulis website, tapi kalau ini datanya dari Sukabumi dalam angka tahun 2019 ya dituliskan Sukabumi dalam angka tahun 2019. Oke. Ini sama. Nah, ini tidak perlu judul, dan ini tanda grafik. Nah, ini kan datanya seperti ini. Nah, jadi tidak terlihat, yang menonjol hanya tahun 2018, yang 17 sampai 14 nggak terlihat. Berarti kalian harus memikirkan, oke, kalau tidak bisa pakai grafik, berarti pakai apa ya? Misalnya tidak bisa pakai garis, berarti pakai diagram batang misalkan. Atau kalau misalnya tetap pakai grafik, maka range-nya ini diperkecil, jangan 60.000 langsung 50.000, mungkin 60.000, 55.000 dulu, 50.000 dulu, terus sampai misalnya sini 5.000, 10.000, atau per 1.000 naiknya. Nah, agar apa? Agar terlihat semua. Grafik ini fungsinya adalah untuk memperjelas data yang kita punya itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita menampilkan grafik tapi makin membuat yang membaca, bahkan kita juga tidak bisa mengerti apa isi dari grafiknya. Menulis grafiknya benar, ditulis di bawah. Nah, ini juga sama. Nih, Sukabumi dalam angka. Nanti disamakan ya tadi di atas. Bebas sama, kalau Sukabumi dalam angka itu Sukabumi dalam angka. Tapi kalau memang tulisan judul tidak Kabupaten Sukabumi dalam angka, maka yang semuanya dituliskan dalam Kabupaten Sukabumi dalam angka. Ini juga sama, tidak perlu judul di atas ini. Oke. Kurang lebih untuk yang ini tapi tidak ada datanya. Oke. Tidak ada masalah ya, karena semua tergantung data yang didapatkan. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Dari atas. Oke. Jelasan awal. Ini sama. Ini mungkin nanti ini harus digeser ya, biar lebih rapi. Ya, ini jadi Mas dan Mbak sekalian itu sekalian untuk membuat tulisan itu yang rapi. Karena nanti ketika mengerjakan skripsi ataupun bekerja, itu yang dilihat itu bukan hanya selesai, tapi bagaimana laporan yang kalian buat itu juga rapi. Jadi pimpinan kalian, atasan kalian itu tidak marah. Marahnya kenapa? Udah pusing-pusing, capek-capek ngeliat report dari kalian, baca berantakan, tulisannya nggak rapi, nggak enak dibaca, itu malah membuat kalian dimarahi. Bisa jadi malah karir kalian berhenti. Ya. Jadi sulit, bukan berhenti ya, jadi sulit karena kalian tidak punya skill. Ini skill, ini soft skill. Soft skillnya nggak punya. Oke, nanti ini nggak ada masalah, ini masih belajar. Jadi nanti ini diperbaiki. Sama, nah ini titik atau koma. Nah tadi yang sebelumnya tidak ada tanda bacanya, satuannya nggak ada, ribuan atau puluhan ribu, jutaan, tidak ada titik komanya, nggak ada. Nah tapi kalau di sini masalahnya beda lagi. Masalahnya apa? Di sini koma, di sini titik. Yang benar mana? Nanti disamakan. Nah kita pakai yang sudah umum, bahwa kalau titik itu artinya kita bicara ribuan, tapi kalau kita angkanya desimal, kita tuliskan dengan koma. Ya, itu yang lazim kita gunakan di Indonesia. Jadi nanti ini diperbaiki, siapapun ini ataupun yang sudah buat tapi belum diperbaiki, silakan diperbaiki. Nah, ini jangan lupa sampai tahunnya. Tahun berapa ini kamu mengambil datanya? Nah, ini bagus sekali, ada petanya. Tapi kalau saya boleh memberi saran,
Saran yang pertama adalah tidak perlu menggunakan logo instansi. Walaupun misalkan nanti ketika praktikum SIG diajarkan menggunakan logo instansi, tapi untuk keperluan perkuliahan studi kita tidak perlu menggunakan logo instansi karena peta-peta ini kita buat tidak untuk instansi tersebut. Karena berbahaya jika peta yang kita gunakan ini disalahgunakan oleh orang lain. Pertama, nanti seolah-olah itu dikeluarkan oleh Kabupaten Pemalang dengan bantuan Fakultas Geografi. Padahal ini hanya untuk tugas. Tapi sini tidak ada tulisan peta sebaran peta itu keterangan peta ini dibuat untuk tugas. Tidak ada. Nah, ini jadi untuk meminimalisir apabila terjadi penyalahgunaan peta, maka tidak perlu gunakan logo instansi. Kalian boleh menggunakan logo instansi apapun apabila kalian nanti bekerja untuk instansi tersebut. Nah, sama ini. Nah, ini nama kalian itu jangan ditulis di sini, ya. Ini komentar saya kebanyakan untuk Mas dan Mbak sekalian untuk peta itu nama kalian itu tulis di sini. Di dalam ini boleh taruh di sumber, di atas sumber atau di bawah keterangan ya. Legenda ini boleh sebelum insert. Nah, jangan di bawah sini. Gitu. Karena ini peta kalian yang buat. Kalian harus bangga dengan peta kalian. Jadi tuliskan nama kalian di dalam petanya. Jangan dituliskan di bawah sini. Atau bahkan tidak ditulis namanya. Kalian harus mengakui apa yang kalian buat, mau itu masih belum bagus atau sudah bagus, tetap harus kalian akui karya yang kalian buat. Jadi jangan tulis di bawah sini. Tulis di sini, di sini atau di sini. Ya. Karena itu selain sebagai informasi siapa yang membuat, itu juga sebagai kebanggaan bagi kalian bahwa kalian berhasil membuat peta. Banyak yang nggak bisa bikin peta. Itu kemudian nah ini juga bahwa jumlah peningkatan disusul dengan jumlah tarak. Nah ini banyaknya itu berapa? Tuh ya. Nah ini oke, ini udah ada. Oke, ini karena cuma 1 tahun jadi tidak bisa menunjukkan naik atau turun. Oke, ini tidak ada datanya. Oke, persentasenya. Oke, ini bagus. Persentase. Jadi ya ini ketika 1212 ketika dianggap. Nah, ini tapi tahunnya. Nah ini sumbernya dari tahun berapa? Nah ini jadi bisa tahu bahwa kalau dari persentase paling tinggi ada di Bantar Bolang dan Petarukan. Ini juga sama ya komentar saya tadi ini dihapus. Kemudian biru dan merah ini apa? Nah ini juga saya bingung ini biru merahnya apa nih? Nah, ini persentasenya ada banyak. Ini ada beberapa kecamatan. Tapi kok di sini cuma ada 27 sama 72. Ini apa nih? Nah, ini ya, jadi jangan sampai membuat grafik itu salah, membuat diagram itu salah. Jadi datanya misalnya ada 10, ya berarti di sini harus ada 10. Tidak kemudian jadi 2. Misalkan ini jadi 2, sebelum muncul grafik ini kalian tuliskan dulu di atas. Misalnya kalian mengelompokkan menjadi 2 kelompok kekerasan yang dilakukan oleh suami, kekerasan yang dilakukan oleh istri. Jadi biru ini suami, misalnya, atau ini istri, yang merah ini suami. Oke, tuh. Oke, kita teruskan. Yaitu, oke ini sama ya, digeser ini kan bisa ya digeser biar lebih rapi. Nah ini sudah ada tahunnya, yang di atas belum, nanti silakan diperbaiki. Nah ini sudah jelas, tapi kan ini kan ada di angka 2000. Nah ini jumlah, nah ini nggak perlu jumlah ini apa ini jumlahnya ini? Nah ini ada yang salah nih atau gimana ini? Oke. Nah, ini yang perlu diperbaiki ya. Jangan sampai seperti ini membingungkan ini apa nih yang birunya kok ada jumlah di sini. Nah, jumlah kan tidak perlu dituliskan. Jumlah tidak masuk dalam grafik. Kemudian, nah ini ada yang sedikit aneh ini. Sebentar, ini garis bawahnya apa? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Karena ini 3000 ribuan. Padahal data di sini tidak ada yang sampai ribuan. Apakah ini akumulasi? Kalau akumulasi berarti kan ini total oke sampai 1000 yang atas. Kalau yang ini mungkin tidak sampai 1000. Oke, nah ini seperti apa? Ya.
Nah, ini yang perlu diperbaiki. Jadi tidak membuat grafik itu harus diketahui dulu informasi apa yang akan kita tampilkan. Kemudian data yang kita tampilkan itu sudah sesuai belum? Biasanya kita membuat grafik, buat diagram itu berdasarkan tabel. Nah, tinggal pertanyaannya, tabelnya itu sudah tabel yang kita buat itu sudah kita tampilkan belum dalam grafik dengan baik dan benar. Tapi kalau belum, maka perlu dilakukan perbaikan. Ya, ini kayak contohnya seperti ini, ada beberapa yang masalah sosial. Nah, kan di grafik tidak ada masalah sosial. Oh, ini tahun angka ini. Nah, itu berarti tidak masuk. Ya, jadi yang kalian tampilkan hanya pengemis, gelandangan, wanita tunasusila. Nah, terus di bawah ini harus ada ya teksnya ini apa? Ini tahun kan berarti mana 2011, 2012, 2013, 14, 15 dan 16. Oke, nah itu. Monggo bagi yang nanti masih ada kesalahan seperti itu bisa diperbaiki. Oke, ini pakai pakai persentase. Oke, bagus. Nah, ini perbaikannya ini ya. Jangan dibuat ini. Kemudian ini 50% itu apa? 50%, apakah ada 50%? Oh, tidak ada 50%. Nah, ini kenapa tiba-tiba ada 50%? Nah, oke. Jadi nanti diperbaiki ya. Jadi yang ditampilkan tuh kan hanya jumlah anggota PDI, Golkar, PKB. Oh, ini kayaknya 50 ini jumlah, tapi kenapa muncul jumlah? Nah, oke. Nah, ini yang mana yang benar? Apakah pakai grafik, pakai persentase atau jumlah? Kalau pakai jumlah berarti kan ini satuannya tidak persen. Nah, jadi ini terkait dengan membuat grafik ya. Jadi jangan sampai salah satuan, jangan sampai informasi yang ada di tabel tidak semua kita masukkan, dan jangan sampai semuanya dimasukkan. Karena ada informasi yang tidak harus ada di dalam tabel. Oke, itu. Kemudian ini data-data yang lain. Oke, ini ada berapa? Ini ada datanya. Ditampilkan grafik, coba kita lihat grafiknya apakah sudah. Nah, ini juga masih sama. Masih ada yang 100%. Ini kan padahal 100% itu sepertinya ini ya. Oke, jumlahnya. Ini monggo silakan nanti diperbaiki. Mas dan Mbak yang masih membuat grafik masih belum benar. Saya tidak ngomong salah. Ini grafiknya datanya sudah ada kok, datanya valid, cuman belum benar apa yang ditampilkan. Itu kurang lebihnya. Silakan Mas dan Mbak nanti bisa memperbaiki untuk tugas-tugas berikutnya, dan juga anggap ini sebagai perbaikan awal agar kalian nanti ketika nulis skripsi itu bagus. Kalau nulis skripsinya nanti udah bagus, berarti nanti ketika kalian bekerja, menulis report, laporan, membuat apapun dokumen-dokumen yang diminta oleh pimpinan atau perusahaan tempat kalian bekerja atau instansi tempat kalian bekerja, kalian akan membuat laporan-laporan yang benar dan rapih. Nah, poinnya itu adalah berkaitan dengan soft skill, ya. Itu tidak diajarkan di kampus, tidak diajarkan, mungkin diajarkan di sekolah, tapi untuk menjadi soft skill yang baik bisa diterapkan dengan baik itu berkaitan dengan seberapa mau kalian memperbaiki soft skill kalian dan seberapa baik kalian dalam mengimprove skill-skill kalian. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk mendengarkan penjelasan untuk mereview tugas yang di minggu lalu. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.